أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله ويقضى عليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وجميع مشايخنا في الدين وتسن أبو ياسين محمد بن الملك الحسن أبو ياسين أحمد بن سيد محمد الملك الحسني أمدنا الله بمددهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah surau Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pelajaran fikih kita pada malam hari ini sampai di halaman 38. Faslun Suwarul qudwati tis'un tasihu fi khamsin, yaitu berjamaah itu ada 9 keadaan yang sah, yang 5, yang 4, yang model yang 4 ini yang tidak sah. Jadi tidak semua jamaah itu sah, ada yang tak sah, tapi ini sebetulnya agak jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Pertama yaitu qudwatul rajulin birajulin, seorang laki-laki bermakmum dengan seorang laki-laki, sah, tentu sah. Kemudian yang kedua qudwatul mra'atin birajulin, seorang perempuan atau perempuan bermakmum atau mengikuti, qudwah itu artinya bermakmum atau mengikuti, bermakmum dengan seorang laki-laki, sah. Yang ketiga qudwatul khunsa birajulin, di sini diartikan banci, sebetulnya bukan banci. Khunsa itu memang betul-betul manusia berkelamin dua, kan jarang tuh. Nah, bukan kalau banci-banci bencong tuh laki-laki, ya, itu mal'un, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Bukan itu. Ini yang dimaksud dengan khunsa, memang orang yang berkelamin dua, ya. Kalau orang bilang si bencong atau banci itu laki-laki, yang menjadi perempuan, gaya-gaya perempuan, bencong. Auzubillah subhanallah. Kalau itu hukumnya tetap laki-laki, tidak bisa. Nah, terus seorang khunsa, saya tidak artikan banci. Jadi khunsa ya khunsa, intinya orang yang berkelamin dua bermakmum dengan seorang laki-laki. Nah, itu sah apa tidak nih? Sahlah, imamnya kan laki-laki. Yang belakang ini apakah dia originalnya perempuan, ya sah, atau dia originalnya dia laki-laki, hakikatnya ya sah juga. Karena laki-laki bermakmum dengan laki-laki sah, perempuan bermakmum dengan laki-laki juga sah. Kemudian qudwatum ra'atin bi khunsa,
perempuan bermakmum dengan khunsa sah. Kenapa? Kalau khunsa tadi itu hakikatnya laki-laki, ya sah aja, karena perempuan bermakmum dengan laki-laki hukumnya sah. Atau hakikatnya khunsa itu umpamanya sebetulnya dia perempuan, ya sah juga. Perempuan bermakmum dengan perempuan hukumnya sah. Kemudian qudwatu imra'atin bimra'atin. Perempuan bermakmum dengan perempuan, ya, yang kelima, ya, itu hukumnya juga sah. Jadi imam tuh tak harus laki-laki. Kalau jamaahnya perempuan semua, itu boleh imamnya perempuan. Bahkan di sebagian daerah di Jawa itu ada musola tuh khusus perempuan. Jadi jamaah banyak, ya imamnya perempuan. Sah. Nah, karena perempuan menjadi imamnya, semuanya yang di belakang ini perempuan, kecuali ada nyelit satu laki-laki yang engkau ngapu, tak sah engkau. Ya, orang laki-laki tidak boleh dan tidak sah bermakmum dengan perempuan. Nah, itu sebetulnya gambaran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpinnya perempuan, baik di dalam sholat ataupun di dalam rumah tangga ataupun di dalam negara. Itu sudah jelas. Sampai kalau di dalam sholat nggak sah. Wah, ada kata perempuan gender, apa kata itu, persamaan gender, perempuan nak jadi imam sholat Jumat. Tak bisa. Allah Maha tahu kalau sebetulnya itu bukan memang bukan tempatnya di situ. Jadi kesamaan gender itu sebenarnya pemaksaan. Istilahnya apa? Ada ayam betina nak berkokok. Ibu-ibu tengok, ada tak ayam betina? Aku nak berkokok jugalah, kata dia. Oh, kata dia. Menyanyi. Allah sudah menciptakan demikian, itu diikuti saja. Tak usah macam-macam. Nah, tengoklah kambing apa segala, tengok yang jantan macam mana, yang perempuan macam mana, ya kan? Hewan-hewan apa saja, itu sudah hukum Allah. Jadi kadang-kadang yang dikasih akal sama Allah justru menantang hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok bebek tuh, jantan dia satu di depan, yang belakang betina semua. Mana ada dia? Dia tak punya otak, tapi dia taat dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Ayam, kambing, semuanya lah. Jadi hewan-hewan tuh yang tidak punya otak, tak punya akal, ya, yang tak punya akal itu dia tidak menantang aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya manusia yang dikasih akal supaya dia berpikir jernih betul, tapi dia menantang aturan Allah, tak harus sama, gitu. Mustahil nggak sama tuh, sampai kiamat tak mungkin sama. Karena memang di sisi lain perempuan itu ada kekurangannya. Ya, itu sudah jelas, itu sunnatullah, sudah hukum Allah, hukum alam sudah begitu. Jadi itu harus diterima supaya tak bergaduh aja. Kalau tak bergaduh lah, ya kan? Aku imam kata dia. Bergaduh lah. Ini kacau nih. Nah, sebetulnya apa? Kita harus kembali kepada hukum Allah, aturan Allah. Allah sudah ngatur, kau di sini, kau di sini. Sudah, ikut. Jangan melawan aturan Allah, tak akan bisa, tak bisa. Dan mesti akan menjadi berantakan. Ya kadang-kadang ya, nafsu itu juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya waqadwatu rajulin bimra'atin. Laki-laki bermakmum dengan perempuan hukumnya tidak sah. Dulu pernah ada video perempuan jadi imam, makmumnya laki. Itu samalah tuh. Kalau kita bilang untuk urusan lain, urusan dunia, urusan apa, itu seperti itulah. Perempuan nak jadi imam, laki-laki jadi makmumnya. Kacau. Makanya kata Rasulullah, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan berbahagia suatu kaum yang memasrahkan urusannya kepada perempuan. Bukan penghinaan ini, tidak, sama sekali tidak penghinaan, tidak.
Cuman kadang-kadang orang ini salah, apa namanya nih? Salah paham, dikira ini penghinaan. Bukan penghinaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu bukannya ini mendiskreditkan perempuan nih. Begitu pula, bukan gitu. Ini meletakkan sesuatu secara proporsional pada tempatnya. Ini begini. Itu. Nah, jadi itu kadang-kadang yang ngomong itu aslinya bukan orang yang yang menantang-nantang gitu. Biasanya orang yang tidak berlandaskan kepada agama. Dipakai otaknya sendiri, tetapi keliru cara berpikirnya. Kalau dia berpikir secara betul, mesti dia tak gitu juga. Coba pikir secara betul. Coba secara contoh nih. Pokoknya ini perempuan ini sedang memimpin sidang kabinet. Sidang kabinet dipimpin di perempuan. Jadi, pas sedang memimpin sidang kabinet nih, ditelupa. Time hari ini nih time datang bulan. Abang, begitu mulai, time hari ini datang bulan kali, tak ada persiapan. Apa tak kacau pikiran? Orang suruh mikir negara, dia mikir pempes. Yang dia pikir dia. Apa tidak? Ya kan? Yang pikir aduh pempes macam mana nih? Yang pikirnya pempes. Ini lagi pikir negara nih. Begitu dia, alamak. Kalau laki-laki mana ada begitu, tak ada. Itu dari sisi apanya seperti itu. Sisi lain, ketahanan perasaan yang macam mana berbeda, ketahanan cara berpikir, terus ini untuk menghadapi sesuatu. Perempuan dia nangis, kan? Alamak, bu warga dia ngamuk, kan? Bu Lurah nangis kan? Nah, itu maksudnya ini bukan mendiskreditkan, tapi meletakkan sesuatu pada aturan yang memang aslinya seperti itu. Jangan disalahpahami. Jadi di dalam sholat gitu, seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan hukumnya tidak sah. Yang perempuan sah-sah saja karena yang jadi imam ya. Kalau yang laki-laki yang jadi makmum ini yang sholatnya tidak sah. Nah, yang di depan sah-sah saja. Kemudian waqadatu rajulin bi khunsa ini tabtulu fi arba'in. Jadi yang bajamaah yang batal itu di dalam empat keadaan. Yang kedua yaitu laki-laki bermakmum dengan khunsa. Kenapa tidak sah laki-laki bermakmum dengan khunsa? Karena begini, yang di depan tuh boleh jadi laki-laki, boleh jadi perempuan. Kalaulah dia perempuan berarti dia berjamaah dengan perempuan, berarti salatnya tidak sah. Dikhawatirkan itu perempuan, maka tidak sah. Kemudian yang berikutnya qudwatul khunsa bimra'atin. Khunsa bermakmum dengan perempuan tidak sah khunsanya. Kenapa? Karena bisa jadi yang khunsa ini adalah laki-laki hakikatnya. Dia laki-laki kok bermakmum dengan perempuan, tentu tidak sah. Yang terakhir qudwatul khunsa bi khunsa. Khunsa bermakmum dengan khunsa tak sah. Kenapa tak sah? Karena ini tak tahu nih hakikatnya. Bisa jadi yang depan ini originalnya perempuan, yang belakang originalnya laki-laki. Jadi tidak sah kan? Jadi ada kemungkinan ini yang membuat tidak sah. Tak tahu. Iya kalau memang yang depan originalnya laki-laki. Kalau perempuan, berarti yang belakang jadinya yang original laki-laki berarti jadi tidak sah. Itu seperti itu. Jadi ibu-ibu kalau nak sholat berjamaah sama-sama ibu-ibu boleh, tak ada masalah. Salah satu jadi imam, boleh, tak ada masalah. Berikutnya, faslun surutu jami takdim arba'atun. Nah, kita masuk di sholat jamaah. Sholat jamaah ya, pembahasan tentang sholat jamaah. Sholat jamaah ini penting, perlu kita belajar. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang tak belajar ini, dia suka bepergian kemana-mana. Kadang-kadang repot. Nah, kalau orang tidak belajar ilmu jamaah qasar ini bisa termasuk menjadi hal yang
sangat merepotkan dia, akhirnya dia meninggalkan sholat. Kata, nanti ajalah dikodok, katanya. Tak boleh. Niat begitu tak boleh, haram hukumnya. Meninggalkan sholat niat nantilah dikodok, tak, itu haram hukumnya. Sengaja meninggalkan sholat untuk dikodok nanti. Dikodoknya wajib, tapi waktu dia sengaja meninggalkan itu hukumnya haram. Kau tahu dari mana kalau nanti kau masih hidup? Kalau kau mati, berarti Anda mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Berbeda dengan orang yang niatnya jamak. Ya. Orang yang niatnya jamak, umpamanya gini, masuk waktu zuhur, dia di dalam perjalanan, ini mobil masih jalan terus, macam tak berhentilah. Jadi, nanti ajalah kita jamak takhir. Niat di dalam hati, niat jamak takhir. Ternyata di dalam perjalanan terjadi kecelakaan. Meninggal dia. Orang ini tidak dikategorikan orang yang meninggalkan sholat. Karena dia sudah berniat jamak takhir nanti mau sholat. Beda dengan orang nantilah aku kodok, berarti aku memang tak nak sholat, memang sengaja meninggalkan sholat, nanti kodok niatnya. Beda kodok dengan jamak takhir. Mungkin cara melakukannya sama, dilakukan di waktu asar dua-duanya, tapi yang satu kodok, yang satu jamak takhir. Yang satu dia dosa karena dia meninggalkan sholat di waktunya, yang satu tidak dosa. Karena dia niat memang sudah dari awal, dia niat di jamak takhir nanti. Gitu. Sekarang kita masuk di syarat-syaratnya. Jadi jangan tak dijamak kalau jadi musafir, sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Karena itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih hadiah, ya kita terima. Jangan kita sombong-sombong, tak nak ya Allah. Nah, ini kita dikasih kemudian terima. Terus jangan menghitung pahala itu berdasarkan rakaat, jangan salah hitungnya. Ya. Jadi sebagian orang jangan jamak qasar lah, kita salat biasa aja, musafir nih. Jadi zuhur 4. Nanti masuk lagi berhenti lagi 4 lagi. Kata dia. Menurut dia kayaknya hitungan 4 tambah 4 adalah 8, lebih banyak pahalanya. Tidak, justru jamak qasar itu lebih utama bagi musafir. Kenapa? Nilai plusnya kita ini betul-betul rendah diri, dikasih hadiah, kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa ini maka aku lemah lah, jangan aku bisa senang aja, kan tak, diterima saja. Itu nilai plusnya. Jangan menghitung jumlah rakaat 8 dengan 4, jadi banyak adalah 8. Buktinya sholat zuhur sama sholat subuh, rakaatnya mana banyak? Zuhur. Tapi mana yang fadilahnya lebih besar? Subuh 2 rakaat aja. Nah, jadi bukan jumlah rakaat itu menjadi satu-satunya hal menunjukkan mana yang lebih utama, tidak. Nah, tapi keadaan itu juga menentukan seperti itu. Jamak takdim pertama ya. Faslun surutu jam'it taqdimi arba'atun. Jadi syaratnya jamak takdim. Jadi syarat sah jamak takdim itu ada 4. Jamak itu menggabungkan, takdim itu mendahulukan. Maksudnya gimana, Bu? Jamak itu menggabungkan, mengumpulkan. Jamak itu mengumpulkan, takdim itu mendahulukan. Maksudnya ini zuhur dan asar dikumpulkan jadi satu waktu. Takdim maksudnya didahulukan, asarnya didahulukan, ditarik ke waktu zuhur. Itu namanya jamak, yaitu dikumpulkan jadi satu waktu. Kemudian takdim itu maksudnya asarnya ditarik ditarik ke depan. Takdim didahulukan, dilakukan di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim. Ada yang kedua jamak takhir. Jamak sholat zuhur dan asar dijamak, dilakukan dalam satu waktu. 2 kali salam lah otomatis, 2 kali takbiratul ihram, 2 kali salam. Cuma takhir ini diakhirkan.
Diakhirkan gimana? Melakukannya tidak di waktu zuhur, tapi diakhirkan melakukannya di waktu asar. Jadi zuhur dan asar dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir, yaitu dikumpulkan tapi diakhirkan. Tadi jamak takdim dikumpulkan tapi didahulukan. Nah, itu bedanya di situ. Sekarang yang kita bahas jamak takdim yang dikumpulkan tapi ditaruh di waktu yang pertama. Maghrib dan isya jamak takdim berarti apa? Dilakukan di waktu maghrib. Nah, itu jamak takdim. Syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu al-bada'atu bil ula, dimulai dengan sholat yang pertama, yang lebih dulu waktunya. Sholat yang pertama ini maksudnya zuhur dan asar. Mana yang pertama? Zuhur. Berarti harus sholat zuhur dulu. Allahu Akbar. Ya, sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berdiri lagi takbiratul ihram sholat asar. Maghrib dan isya. Berarti maghrib dulu Allahu Akbar, salam, kemudian baru Allahu Akbar lagi isya. Syarat tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik isya. Maknanya zuhur dan asar di jamak kita asar dulu baru, enggak boleh. Tidak boleh. Itu syaratnya pertama. Nah, harus tertib, biasanya tertib. Zuhur, asar, maghrib dulu baru isya. Yang kedua wa niyatul jam'i fihima. Niat jamak di dalam wa niyatul jam'i fiha. Niat jamak di dalam salat yang pertama. Maksudnya gimana? Kita niat mengumpulkan sholat itu di sholat yang pertama itu harus diniatkan. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita maunya maghrib dan isya, kita niat nak jamak nih, kita harus niatkan jamak itu ketika kita takbiratul ihram sholat maghrib. Jadi ketika Allah ini di dalam hati, saya niat sholat fardu maghrib dijamak dengan sholat fardu isya. Kita dah niatkan lah intinya tuh. Kita lintaskan di dalam hati kita Allahu Akbar. Di dalam hati sudah terlintas aku sholat fardu maghrib, nanti jamak dengan fardu isya. Harus. Jadi begitu udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi maghrib, dia berdiri lagi karena tadi kan dah niat nih nak jamak, ya tinggal isyanya lagi Allahu Akbar. Itu maksudnya diniatkan. Yang tak niat nih macam mana? Contoh, kita nih pokoknya sama-sama dengan kawan-kawan beberapa orang sholat di masjid kampung mana, perjalanan kampung mana. Kemudian sholatlah masing-masing jadi makmum masjid tempatan atau tidak, atau bikin jamaah sini. Allah maghrib dulu, Allahu Akbar, sholat maghrib, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia ada 6 orang. Yang 3 dia tadi di dalam hati dia waktu Allah berfirman aku nak jamak, niat sholat fardu maghrib dijamak dengan isya. Yang tiga tadi dia memang niat sholat maghrib aja, Allahu Akbar gitu. Jadi ini nanti gimana? Yang boleh jamak ya yang hanya yang meniatkan. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia tak ada niat, Mika jamak aku ikutlah. Tak boleh. Karena kau tidak niatkan tadi ketika sholat yang pertama tadi. Dia sholat zuhur dan asar sama-sama di turun di masjid ramai-ramai. Dia tak ada niat jamak itu. Allahu Akbar. Begitu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dia berdiri beberapa orang jamak. Kalian jamak kalau gitu aku ikutlah. Berarti kan dia tadi tidak ada niat ketika takbiratul ihram, dia tidak berniat. Ini tak boleh. Jadi itu harus diniatkan ketika di sholat yang pertama. Bisa dipahami, Bang? Bisa? Bisa tak? Kalau saya sholat Jumat dia gimana? Maksudnya? Kita kan ikut sholat Jumat nih. Terus kita mau jamak setelahnya gimana? Boleh? Ya boleh. Sebagian ulama, cuman ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Ada ulama yang membolehkan. Kalau kita nak ikut pendapat yang membolehkan, ya waktu kita sholat Jumat ini waktu Allahu Akbar sudah ada di dalam hati kita. Kita nak niat habis ini nak jamak sholat asarnya. Jangan
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok kawan-kawan dia di belakang. Kalian jamak aku ikutlah. Kan dia tadi tak niatkan. Tidak boleh. Tak tahu gimana maksudnya. Itu berarti kan bapak kan tak niat. Kan? Bapak kan tak niat dari sholat yang pertama. Bapak dia dalam hati bapak tidak ada lintasan niat nanti abis ini saya nak jamak kan? Iya kan? Itu maksudnya yang seperti itu. Yang seperti itu. Tahu-tahu kawan-kawan dia jamak kok dia nak ikut loh. Kau tadi niat jamak tidak? Tidak. Niat kau tak niat tadi? Ya tidaklah. Syaratnya dia harus niat tadi ketika sholat yang pertama. Bisa dipahami Bang? Bisa? Berarti kita kalau sudah sholat Jumat itu langsung kita berdiri kan ya? Ya langsung, jangan lama-lama. Nanti ada mungkin syaratnya di sini. Ada tuh yang nomor 3. Jadi jangan lama. Ini dan niat jamak dikut dikir lama panjang. Tak bisa. Tidak boleh lama-lama. Dia kita Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dah cari posisi di mana agak lapang, mundur kek sana kek, langsung sholat lagi gitu. Melangkah ke belakang itu masih boleh. Standarnya itu sekitar tidak melebihi waktu untuk sholat 2 rakaat. Gitu standarnya. Jadi kalau udah duduk lama, wirid zikir itu kan lama tuh sampai doa, dah habis waktunya sudah terlalu. Jadi tidak mengumpulkan namanya. Jadi dia harus mualah. Ini yang ketiga, ya. Wal muawalatu bainahuma, yaitu berturut-turut antara keduanya. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, komat lagi kalau memang berjamaah, berdiri lagi Allahu Akbar. Jangan duduk dulu berzikir dulu ini sampai kiri kedua rakaat dah lewat. Itu berarti sudah terpisah. Ya silakan. Boleh ya kalau misalnya imamnya tidak berniat jamak, tidak berniat menjamak sholat, sementara kita makmum berniat menjamak, berarti boleh? Boleh, nanti setelah imam salam bikin jamak sendiri. Kalau kan kalau menjamak, kalau pas setelah itu kita mau puasa, misalnya dulu dengan asar, dulu kita ikut imam untuk kan 4 rakaat, asarnya kita sambil mengkosor. Boleh, tak ada masalah. Ya, yang tak boleh itu dia ikut imam yang 4 rakaat, tapi dia cuma 2 aja, dia kosor, dia itu tak boleh. Tapi kalau imamnya 4, dia memang ikut 4. Setelah salam, kemudian dilanjut di sholat asar, dikosor menjadi 2, itu boleh. Tidak apa-apa gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Juga ada Gimana? Ada yang namanya berbeda dari jamaah kosor itu Mas. Ya. Yang dimaksud seperti apa itu? Jamak kosor. Iya. Jamak kosor ini kan kita sedang masalah jamak saja. Nanti ada masalah kosor. Kosor kalau jamak tadi mengumpulkan 2 sholat di dalam satu waktu. Kalau kosor itu meringkas yang 4 rakaat jadi 2, ya. Itu sebetulnya sendiri-sendiri maksudnya, tapi bisa digabung, dilaksanakan bebarengan. Ya dikumpulkan dia zuhur dan asar jadi satu waktu, kemudian dikosor lagi. Zuhurnya yang 4 diringkas jadi 2, asarnya yang 4 diringkas jadi 2. Dilakukan seperti biasa, 2 takbiratul ihram, 2 kali salam. Itu kosor. Kosor itu artinya meringkas 4 jadi 2 rakaat. Jadi zuhurnya cuma 2 rakaat saja, asarnya jadi 2 rakaat. Sekarang ini yang kita bahas masih hanya jamak saja. Dan jamak itu enggak wajib kosor. Hakikatnya jamak itu sendiri, kosor itu sendiri. Cuma boleh dilakukan digabung, boleh masing-masing. Masing-masing ini macam mana? Orang sholat cuma jamak saja, tidak kosor. Jamak saja macam mana? Dia sholat zuhur dan sholat asar dikumpulkan di waktu zuhur. Jamak saja. Berarti zuhurnya berapa rakaat? 4.
salam, berdiri lagi, asarnya berapa? 4. Itu namanya jamak saja, jamak takdim saja. Tapi kalau qashar sekarang, qashar itu meringkas. Meringkas itu tadi 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isya, itu yang diringkas yang 4 rakaat saja. Jadi 2 dan 2. Salat zuhur 4 rakaat diringkas jadi 2. Ini qashar saja. Contoh saja pada salat zuhur, azan, Allahu Akbar, waktu zuhur masuk. Ya. Kemudian aku salat zuhur lah. Aku kan musafir, aku nak qashar. Ya Allahu Akbar. Di qashar berarti dia apa? Diringkas. Berarti berapa rakaat zuhurnya? 2. Ya sudah, selesai zuhur sudah. Dia tidak sholat asar. Asar nanti nunggu azan asar. Namanya ini qashar saja. Qashar saja. Nanti azan asar masuk, ya dia sholat asar lagi. Di qashar juga 2 rakaat saja. Allahu Akbar, 2 rakaat saja. Berarti ini namanya qashar saja atau qashar tok, nggak pakai jamak. Zuhur di waktu zuhur cuma 2 rakaat diringkas, asar di waktu asar cuma 4 diringkas jadi 2, jadinya 2 rakaat. Ini asar, ini namanya qashar saja. Kemudian praktek yang ketiga dilakukan bersamaan. Zuhur dan asar dijamak, dikumpulkan di dalam satu waktu, di waktu zuhur umpamanya. Kemudian diqashar lagi. Nah, diqashar lagi berarti sholat zuhurnya menjadi berapa? 2. Ya, setelah assalamualaikum warahmatullahi berdiri lagi sholat asar. Berapa rakaat? 2. Ini namanya jamak qashar. Nah, sudahlah dikumpulkan, diringkas lagi, gitu kan? Apa tak sedap? Sedap lah. Iya apa tidak? Cobalah. Itu nikmat kalau perjalanan tak pening-pening. Kalau sekarang pokoknya ibu baju kotor nih, aduh jam sekian, macam mana nak mandi lagi, nak apa susah. Nanti aja lah sampai di sana jam 4 kita jamak takhir saja. Sudah selesai acaranya. Gampang. Kalau sekarang lagi enak badan bersih, yuk kita sholat jamak takdim yuk. Ayo. Selesai jamak takdim, nanti dah tak pikir lagi. Dan tidak ada aturan yang mewajibkan ini harus kos jamaah takdim atau kamu harus jamaah takhir. Tidak ada. Tidak ada. Terserah mau pilih. Mau pilih takdim dan takhir, terserah mau pilih. Umpamanya ini pas waktu zuhur azan Allahu Akbar, umpamanya nih dia tak ada kerjaan apa-apa, lagi duduk aja santai. Itu pun dia tak wajib jamaah takdim. Maksudnya di mana pas di tempat istirahat azan dia lagi apa? Tidak wajib jamak takdim. Katakanlah nanti aja, ya tak apa-apa, boleh. Tidak harus. Kalau pas kosong berarti kamu harus jamak takdim, atau nanti kamu harus jamak takdim. Tidak. Silakan memilih maunya apa. Mau takdim silakan, mau takhir silakan, ya kan? Jelas ibu-ibu, jelas? Ya silakan. Kemudian masuk waktu zuhur, kemudian kita singgah, kita sholat zuhur. Nah kita ini kan membuatnya untuk berjamak dengan sholat asar. Nah di pertengahan jalan setelah kita salam kita terus kita mau menjamaknya untuk sholat asar. Tapi kawan-kawan kita ini udah masuk ke mobil nih Ustaz. Ya. Nah kita ini kan tadi sudah niat nih. Nah daripada mereka nunggu kita, akhirnya kita batalkan niat tadi untuk menjamak, kita ikut. Nah bagaimana status sholat kita itu Ustaz? Iya kan? Tidak, yang pertama. Yang kedua, ada nggak ketentuan ketika kita jamak yang qashar itu perjalanan misalnya saya pernah dengar 3 hari aja, atau misalnya hanya 3 hari maksimal. Setelah itu kita tidak boleh menjamak yang qashar lagi. Ya. Itu ya, Ustaz. Ya. Oke, yang satu gini, dah niat jamak nih, turun bas niat jamak, begitu sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kawan-kawan dah naik ke bas. Wah, aku kalau tambah satu lagi tertinggal aku nih. Wah, apa gimana nih? Ada lah, terpaksa ikut lah.
Kalau tidak terpaksa ikut, maka sholatnya jadi sholat biasa, sah. Nanti asarnya berarti tunggu waktu asar, ya sholat asar saja. Gitu, sholatnya tetap sah. Karena itu sholat itu berdiri sendiri. Zuhur itu kan berdiri sendiri. Dia punya takbiratul ihram sendiri, dia punya salam sendiri. Begitu sudah salam berarti sholatnya sudah sah. Cuman tak jadi jamak. Udah nih, ya cepat masuk isya, betul? Oh. Tuh. Yang kedua apa tadi? Jarak waktu. Ya, waktu itu ibu-ibu, musafir itu kalau dia perginya dia satu tempat, dia tak tahu nih berapa hari, mamanya aku nak ke sana, aku tak lihat mungkin berapa hari, itu batasnya memang 3 hari di sana. 4 hari dengan hari perjalanan, ya 4 hari dengan hari perjalanan. Nah ini, tapi kalau dia niatnya mukimnya apa niatnya lebih dari 3 hari, begitu sampai dia sudah tak boleh qashar. Nah begitu sampai, tapi kalau dia memang tak ada niat mukim di situ, ya itu yang apanya 3 hari, 4 hari berarti dengan hari perjalanan. Tapi ketika dia umpamanya dia kalau dia tak tahu bila apa namanya kerjaannya tak jalan, mungkin besok selesai, mungkin besok ternyata belum juga. Makanya dia pergi nyari orang hilang, kan tak tahu kapan dapat ya. Itu maksimal 12 hari. 12 ketika kita tidak tahu kapan nih dapat ini, pekerjaan ini habisnya kapan nih, tak tahu contoh. Itu sampai 12 hari. Tapi kalau kita sampai di sana, ya kita tak niat mungkin begitu sampai di sana dihitung atau Pak, ini pekerjaan kita butuh sekian hari, lebih dari 3 hari, ya sudah setelah 3 hari kita sholat biasa. Salahnya memang kita waktu pergi kita niatnya tadi 2 hari, ternyata di sana kok lebih. Nah itu. Ya wallahu a'lam. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.